Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Violia Zalila dari IPSB nomor absen 24 semester 4. Di sini saya akan mereview buku tentang pemberontakan petani di Banten tahun 1888. Pemberontakan petani di Banten 1888 adalah sebuah karya disertasi yang ditulis oleh Sartono Kartodirjo. Karya histografi ini menulis tentang sejarah, gerakan sosial, dan petani di Indonesia. Tulisan ini merupakan antitesis yang ditulis sebagai kritik terhadap histografi kolonial Belanda sentris yang menganggap rakyat dan kaum tani hanya memainkan peran pasif dalam sejarah Indonesia. Karena rakyat kecil seperti petani dianggap sebagai orang-orang yang lemah, kecil, pasrah, dan tidak berpendidikan, menuruti semua yang diperintahkan penguasa, dan tidak memainkan peranan dalam sejarah. Karena itu sejarah cuma hanya dimiliki oleh para penguasa saja. Tapi dengan meledaknya pemberontakan petani ini membuktikan bahwa petani memainkan peranan dalam sejarah Indonesia. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak pemberontakan yang terjadi di Banten. Dan Banten sendiri terkenal dari dulu sebagai tempat yang paling rusuh. Pemberontakan ini terjadi akibat masuknya perekonomian barat yang mengganti sistem tatanan tradisional masyarakat ke sistem yang lebih modern. Dengan diberlakukan sistem modern ini, masyarakat dari petani semakin menderita karena mengharuskan petani membayar pajak yang berlebih, diterapkan sistem paksa, masalah memilikan tanah, dan masih banyak lainnya. Dan di dalam buku ini juga dijelaskan terjadi kebangkitan kembali ke agama yang membuat sejarah sekali orang-orang yang naik haji, dibangun banyak sekali pesantren-pesantren, dan munculnya aliran-aliran tarekat. Sehingga para peserta dari pemberontakan ini bukan hanya dari kalangan petani saja, namun para pemimpinnya berasal dari elit agama dan elit bangsawan. Pemberontakan ini merupakan salah satu yang menarik untuk dibahas karena di sini agama hanya dijadikan kedok untuk memulai pemberontakan dengan menolak sistem modernitas barat dan untuk mempertahankan sistem kesultanan kembali. Sebelum pemberontakan ini terjadi, mereka membesarkan diri untuk menghasut rakyat dan menanamkan rasa kebencian pada rakyat terhadap kolonial yang menganggap bahwa kolonial adalah orang-orang kafir dan kaum elit agama. Semakin gencar melakukan khotbah-khotbah tentang jihad, pemberontakan pecah pada tanggal 9 Juli 1888. Sampaikan tentang kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihan buku ini adalah lebih mudah dipahami, harganya terjangkau, tidak memberatkan para pembacanya. Lalu kekurangan dari buku ini adalah bukunya sedikit tebal, lalu bahasanya agak sedikit formal, dan bukunya terlalu banyak kata-kata yang tidak pahami, dan bukunya tersebut saya tidak membawa buku tersebut karena buku tersebut tertinggal di kos saya yang berada di Ponorogo, dan saat ini saya berada di rumah nenek yaitu di Madiun. Sekian, terima kasih, bye bye, see you next time.